Tahu nggak sih alasan banyak koruptor itu korupsi? Padahal mereka jelas-jelas udah kaya banget. Friedrich Nietzsche dalam karyanya The Will to Power menyatakan bahwa hasrat untuk berkuasa adalah bagian dari sifat manusia. Inilah yang menjelaskan mengapa para koruptor yang sudah kaya justru semakin serakah. Mereka tidak pernah merasa cukup seolah kekayaan yang ada belum memenuhi hasrat mereka. Sama halnya kayak kita minum air laut, bukannya haus kita reda, justru makin haus dan haus lagi. Sayangnya, tindakan mereka ini merugikan banyak orang, khususnya orang kecil yang sudah berjuang keras dan terjebak dalam sistem yang nggak adil kayak gini. Dipaksa untuk bekerja lebih keras, tapi hasil kerja mereka justru mengalir ke kantong para koruptor. Rakyat menjadi alat untuk melanggengkan kekayaan segelintir orang yang sudah berkuasa. Teori Karl Marx tentang kapitalisme memberikan penjelasan yang jelas mengenai situasi ini. Dalam sistem kapitalis, kelas pekerja selalu dieksploitasi oleh kelas pemilik modal. Korupsi bukan hanya tindakan individu, tapi juga manifestasi dari ketidakadilan struktural yang telah mengakar. Kekayaan terakumulasi di tangan segelintir orang, sementara banyak dari kita terperangkap dalam kemiskinan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang harapan dan mimpi yang dihancurkan. Kita perlu menyadari bahwa situasi ini adalah hasil dari struktur kekuasaan yang merugikan. Nietzsche mengingatkan kita bahwa kehendak untuk berkuasa bisa menghancurkan. Bukan hanya bagi mereka yang berkuasa, tetapi juga bagi rakyat yang menjadi korban. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik, di mana orang kaya semakin kaya, sementara yang miskin terjebak dalam kemiskinan. Marx menjelaskan bahwa hubungan antara kelas pekerja dan kelas penguasa adalah hubungan yang tidak setara, di mana kepentingan penguasa selalu mendominasi. Korupsi bukan hanya yang mengkhianati dan melukai kepercayaan rakyat, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang telah mengakar. Ketika kekayaan terakumulasi di tangan segelintir orang, mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial. Akibatnya, rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan hasil dari kerja keras mereka justru semakin terpinggirkan. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara hasil kerja mereka digunakan untuk memperkaya para koruptor yang tidak punya hati. Ketidakadilan ini menciptakan siklus yang sulit diputus. Harapan saya buat Anda semua, terus belajar, tingkatkan diri, dan suatu saat jadilah penguasa yang baik untuk Indonesia.